Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim وبارك وسلم على سيدنا محمد بسعيد رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita tahu dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati di sini para dewan guru, para asatidz, para orang tua, para sesepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran yang namanya al-muharramat. Apa itu al-muharramat? Al-muharramat yaitu adalah orang-orang yang tidak batal wudu kepada kita dan haram dinikahi. Orang-orang yang tidak batal wudu sama kita dan haram dinikahi. Paham tak? Paham tak? Orang-orang yang tidak batal wudu sama kita dan haram kita menikahinya. Nggak boleh nikah sama yang tertera di sini, nggak boleh, haram hukumnya. Jelas insyaallah. Itu mahram namanya. Tapi kadang-kadang orang-orang suka bilangnya muhrim. Bukan muhrim. Maaf, bukan muhrim. Ya. Kalau muhrim itu orang yang lagi pakai pakaian ihram. Lagi pergi haji itu yang umroh gitu ya, itu pakai pakaian ihram itu namanya muhrim. Dia lagi pakai pakaian ihram dinamakan muhrim. Jelas? Kalau yang begini model ini ntar orang-orang yang mahram namanya, bukan muhrim, mahram. Jelas insyaallah ya? Paham ya? Nah, kalau rubah bahasa kita tuh rubah, bukan mahram, bukan muhrim, bukan bahasa kita begitu ya, bukan mahram. Jelas insyaallah. Nah, jadi ini yang ditulis di sini ini mereka-mereka yang tak batal wudu dan tidak boleh dinikahi, tak boleh, haram hukumnya dinikahi, tak boleh. Tuh. Ya. Nah, mahram ini yang tersimu ila thalathati aqsam. Mahram ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama min jihatin nasab, dari nasab, kita lihat dari nasab, dari garis keturunan. Nih. Yang kedua dari romo, susuan. Romo ini adalah susuan dari jalan susuan. Al-musaharah dari perimparan. Maknanya begini, tidaklah kita ada hubungan sama mereka kecuali dengan adanya akad nikah gitu. Tidaklah kita ada hubungan sama yang empati terkecuali memang adanya akad nikah. Besan bisa dikatakan, ipar bisa dikatakan, ya. Paham insyaallah ya? Nah, ini dari 3 bagian namanya mahram. Yang pertama kita bahas min jihatin nasab, dari jalur nasab. Yang pertama al-um,
ibu. Yang kedua al-bint, anak perempuan. Yang ketiga al-ukh, saudara perempuan. Yang keempat al-amah, bibi dari ayah, dari bapak. Al-khalah, bibi dari ibu. Bintul akhi, ponakan dari saudara laki-laki kita. Bintul ukhti, ponakan perempuan dari saudara perempuan. Paham ya? Ponakan dua itu ponakan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran nih yang 7 nih, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Allah sebutkan di dalam Al-Quran nih 7 orang, 7 golongan min jihadin nasab, dari jalur nasab. Paham sampai sini? Anda menjelaskan sekarang. Yang pertama al-um, ibu. Bukan hanya ibu, wa in aqla, sampai ke atas. Nenek. Ya. Ibu nih, ya, ibu kita punya ibu. Nenek kita kan berarti kan enggak batal tuh. Cium tangan sama beliau enggak batal, enggak ada kita bersentuhan enggak haram. Atau nenek dari bapak, ibunya bapak, nenek kan namanya tuh, ya, enggak batal. Namanya nenek kita. Terus, wah, ini saya punya nenek masih punya ibu. Apa namanya tuh? Uyut. Hah? Uyut, ya. Nenek saya masih punya ibu. Namanya uyut. Itu ke atas terus, enggak batal loh. Jelas insyaallah. Yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Wa in adna, sampai ke bawah. Kita punya anak perempuan. Ya, kita punya anak perempuan. Wa in adna, sampai ke bawah. Kita punya cucu perempuan, baik cucu kita dari yang laki-laki atau cucu kita dari yang anak perempuan. Namanya cucu kita semua. Ke bawah tuh semua cucu kita. Tuh. Jelas insyaallah ya. Paham ya? Yang ketiga al-ukhtu, saudara perempuan. Saudara perempuan. Baik syaqiqah, baik ini saudara satu kandung sama kita, satu mak satu bapak. Ya, satu kandung itu satu mak satu bapak. Atau lil ab, satu bapak lain ibu. Kita punya saudara satu bapak lain ibu. Saya punya saudara cuma lain ibu sama ibu saya. Bapak saya nikah lagi, punya anak perempuan. Nah itu saudara saya tuh, saudara perempuan. Namanya saudara satu bapak lain ibu. Bukan berarti saudara tiri, bukan, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada saudara tiri, tidak ada. Kadang-kadang kita ngomong begitu ya, saudara tiri, bukan, saudara tetap. Cuma bahasanya saudara satu bapak lain ibu. Jelas? Atau saudara lil satu ibu lain bapak. Satu ibu lain bapak. Misal ada orang ya punya bapak sudah meninggal, ya ini anaknya banyak, ada 4 misalnya, bapaknya meninggal, ibunya belum meninggal, ibunya nikah lagi nih, orang lain punya anak, ini saudara kita nih, dari ibu kita punya anak lagi gitu tuh, tapi lain bapak saya udah meninggal, ibu saya nikah lagi, dapat anak, tuh anak-anak di ibu kita namanya saudara kita. Namanya saudara satu ibu lain bapak. Jelas sampai sini? Paham insyaallah? Beda saudara anjing. Orang sini ngomong begitu. Ya. Kalau saudara yang begitu modelnya itu ya, ada duda bawa anak, ada
Tuh. Ini anaknya bukan saudara. Saudara. Nih, misalnya ya. Ini ada duda, ini ada janda. Ya. Nikah dia nih. Ini bawa anak, ini bawa anak nih. Paham insyaallah? Dia kesini nih bukan saudara. Boleh nikah nih dia, boleh. Ini boleh nih, boleh nikah. Batal dulu. Tapi kalau dia kesini jadi bapak, paham? Dia kesini jadi ibu. Paham kan ya? Paham ya? Jelas ya? Ini dia sama dia nggak boleh nih. Ini dia sama dia nih nggak boleh bersentuhan karena batal wudu dia. Ini baru. Kalau kata orang dulu bilang tuh saudara anjing, ini yang pilih model ini. Jelas? Paham? Bapak anak perempuannya batal nggak? Udah. Ini saya bilang di sini jadi bapak, nggak batal. Saya ini anak perempuan. Enggak. Nih kesini nih anak nih sama si bapak nih nggak batal. Ntar masuknya di sini nih, ntar nih masuknya di bagian ini nih. Yang ini juga sama nih kesini nggak batal. Jelas insyaallah ya. Kegambar, paham insyaallah. Ya, itu saudara. Berarti saudara perempuan gimana modelnya? Berarti yang satu kandung sama kita, saudara kita, ya. Satu bapak lain ibu, saudara kita. Satu ibu lain bapak, saudara kita. Jelas insyaallah. Lanjut lagi, yang keempat al-ammatu, bibi dari bapak. Kita punya bapak nih, ya, saudaranya banyak. Salah satunya ada banyak perempuan misalnya, ya, baik itu adiknya bapak kita atau kakaknya bapak kita, perempuan, itu namanya bibi kita. Apa bilang ke sini? Cek, ya, cek betul. Cek. Kalau cek adiknya bapak, kalau abang itu empoknya bapak, empok. Buat, ya, itu sama tuh, namanya al-ammah tuh, ya, namanya bibi saudara bapak kita, bibi dari bapak itu anaknya, ya, paham insyaallah ya, jelas ya. Baik, bibi-bibi kita ini satu kandung sama bapak kita, atau bibi-bibi kita ini beda bapak lain ibu, atau beda ibu lain bapak, tetap namanya bibi kita. Paham kan? Kadang kita punya mama nih, atau kita punya bibi, punya encik nih. Ya encik saya cuman beda ibu sama bapak saya, gitu. Ada gitu ya kadang ya. Beda ibu sama bapak saya, tapi satu kakek, itu tetap namanya ammah. Namanya bibi kita dari bapak. Jelas sampai sini? Pertanyaannya, kalau kita ngawin anak encik, apa hukumnya? Boleh, di sana, entar saya jelasin di akhir. Namanya sepupu. Namanya sepupu. Entar kalau saya jelasin, ya. Yang keempat, bibi dari bapak. Yang kelima, bibi al-khalatu, bibi dari ibu. Bibi dari ibu. Apa bilangnya? Cek juga. Sama ya. Bibi kita punya ibu nih. Ibu kita punya saudara. Ibu kita punya saudara perempuan tuh, ya. Nah, itu semuanya tuh bibi kita itu al-khalah. Maka saya sering bilang kalau lagi saya jelasin ini gambarin sama aja nanti bibi saya ya, gitu tuh. Ibu saya bukan saudara saya aja gambarin, kan antum-antum yang tahu tuh. Gambarin berarti si fulan ini bibi saya nih, si fulan bibi saya nih, si fulan bibi saya nih, gitu. Paham ya? Bayangin. Jadi saudara ibu kita nih yang perempuan namanya bibi kita, itu mereka nggak bakal duduk sama kita. Sebelum ada pindah ke nomor 6 sama nomor 7, beda sama yang namanya istrinya mama kita. Ya, kan kadang-kadang kita bilang cek juga.
jelas insya Allah ya. Tapi boleh itu hukum namanya. Jelas insya Allah. Nah itu dia bagian yang keempat sama yang kelima. Adiknya kakek apa nenek? Adiknya kakek sama nenek masih boleh, karena masih satu nasab. Kita punya kakek atau kita punya nenek, saudara perempuannya banyak gitu tuh, ya. Nenek kita juga, tuh. Karena satu pukul masih, ya itu namanya bimbabil jawas, yakni satu pukul masih sama kita. Nah itu saudara kakek nenek kita itu masih saudara kakek nenek kita. Boleh cium tangan, boleh cium tangan, nggak batal dulu. Kecuali kita punya kakek, ya. Di sampingnya itu punya saudara kakek lagi nih, ini nikah sama perempuan sama model kayak mama tadi, istrinya mama, itu nggak boleh tuh. Jadi apa ya? Iparnya kakek kita, iparnya kakek kita, bukan itu bukan nenek bukan, karena istrinya adiknya atau kakaknya kakek kita itu bukan nenek. Jelas insya Allah ya, paham ya? Yang keenam bintul akhi. Kita punya saudara laki-laki ini, ya. Dia nikah yang satu di Cianjur, yang satu di Joglo, yang satu di Bekasi, yang satu di Jakarta, ya. Ini mereka punya anak, ya. Anak perempuan mereka ini ponakan kita, ya, ponakan kita. Nah, itu mereka tuh tidak batal wudu. Anak-anaknya saudara kita yang laki-laki itu, yang perempuan, yang anak-anak perempuannya itu ponakan kita, nggak batal wudu dan tidak boleh dinikahi. Begitu juga bintul ukhti, kita punya saudara perempuan, ya, kita punya saudara perempuan. Nah, ini nikah yang satu orang Belanda, yang satu orang Muslim, orang Cina, ya, orang Arab, bisa punya anak nih. Nah, ini anak-anak mereka ponakan kita nih, ya, ponakan kita. Itu nggak batal wudu. Sampai sini jelas? Paham? Bayang orang-orangnya, kebayang? Antum semua bayang orang-orangnya? Nah, yang penting ada bilang bayangin dulu, karena ntar kalau lebaran ada suka siapa nih yang ingat lebaran nih? Ada penaga ya? Banyak apa nih dari sekarang nih? Tuh, ya, jelas ya? Paham ya? Nah, Kalau istrinya ponakan? Istrinya ponakan, kita punya ponakan gitu, punya istri nggak boleh. Istrinya ponakan kita nggak boleh. Istrinya ponakan bagus juga nih, ya. Kita punya ponakan laki-laki nih, nikah. Gambarannya tadi kayak kita mamang gitu dia. Istrinya mamang, gambar kayak gitu kayak istrinya mamang. Beda jauh. Jelasin apa ya? Paham ya? Nah. Kalau bapaknya meninggal, ibu masih ada tuh apa? Masih Batam ya? Bapaknya tinggal, ibunya masih ada. Terus? Ya anggaplah ibu lain bukan ibu kandung. Hah? Nah dulu nih, ini nyambungnya siapa nih? Itu mati nih. Bapaknya nikah lagi. Oh masuk tak cerita belum? Nah, nih macam ini nih belum. Tenang aja. Depan banget sih mak kawin berarti. Nah, tapi ada insya-Allah. Nanti jelasin. Ya, jelas ya. Nah sekarang tadi ada sebutin nggak tuh sepupu? Ada nggak tadi sepupu? Nggak ada. Ya sepupu nggak ada. Sepupu itu cuma memang sih saudara saya memang. Babanya dia mamang saya. Gitu tuh. Babanya dia mamang saya. Cuman sepupu sama kita nih. Ya, ini sepupu. Kita bersentuhan. Di sini bisa. Bisa di sini bilangnya, oh masya Allah, ya misanan ya, sepupu atau misanan ya, misanan tuh batal, nggak boleh kita bersentuhan sama dia, nggak boleh, ya dinikahin bisa, tuh nikah misanan dulu orang dulu banyak daripada aku dapetin orang jauh, mau nggak tahu asal usulnya, dia mau kawin itu sama dia, gitu tuh, sama ponakan gua, tuh nikah misanan. Orang kalau nikah di sana boleh sah. Jelas insya Allah ya di sana. Jadi ini harus diperhatikan nih, harus diperhatikan.
Jelas insyaallah ya. Nah, kalau istri gimana nih hukumnya nih? Kalau istri kita punya wudu nih, batal wudu kita sama istri kita. Ya, istri kita bukan dari jalur nasab, bukan. Istri kita itu orang lain yang kita nikahin, hanya dihalalkan untuk ditiduri juga itu. Istri kita itu hanya halal untuk ditiduri. Orang lain tetap dia itu orang lain bersentuhan sama kita batal. Tuh, sama bini tuh kadang-kadang bini suka usir orang ya, kita disuruh dicolek bini kita keren. Ya, duduk lagi tuh. Colek lagi 2 kali, duduk lagi. 3 kali lagi. Buat anak nggak boleh juga tetap batal lah kita tetap. Jelas insyaallah ya. Kalau istri itu hanya halal untuk ditiduri. Bukannya adanya pernikahan. Jelas ya. Tahu masuk di bab yang mana musola. Ini apa sih paham insyaallah? Yang ini nih namanya Allah. Namanya susuan. Kita kan sering dengar ada ibu susuan, ada anak susuan, ada saudara susuan. Ya. Kenapa saya tadi sini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama nih modelnya kayak begini. Sama modelnya kayak gini. Cuma diganti susuan. Ada ibu susuan gitu. Ada anak susuan. Ada saudara susuan. Ada tante susuan. Ada bibi susuan. Ada ponakan susuan. Tuh. Gini. Nih ceritanya nih kalau yang rombongan nih. Misal ada satu anak baru lahir ya, punya tetangga misal perempuan soleha. Ini saya punya anak, pengen tabarukan lah, pengen ngambil berkah lah, ya anak saya taruh di perempuan yang soleha nih. Tolong dong susuin anak saya. Misal ini cerita doang nih ya. Tolong dong susuin anak saya. Akhirnya disusuin. Ya. Disusuin sama perempuan yang soleha. Jelas? Ini si anak nih, ya. Nih. Si anak nih yang disusuin, yang tadi kagak ada hubungan apa-apa, ya, nggak ada hubungan apa-apa. Nggak taunya ketika disusuin sama ini ibu susuan, maka dia jadi anak. Tapi namanya anak susuan. Jelas? Ini si anak kesini namanya ibu susuan. Ini dia nih, si perempuan nih punya anak sendiri banyak. Punya anak banyak. Nih, ya. Ini si perempuan soleha punya anak banyak. Ini nih yang tadi dia nggak ada hubungan apa-apa, ketika disusuin ke sini nih, ke anak-anaknya perempuan yang soleha nih, jadi saudara susuan. Paham nggak? Paham ya? Sama kayak gitu tuh sama. Nih si perempuan soleha nih, ya, dia punya saudara nih, perempuan juga. Ini jadi namanya bibi susuan. Tuh, paham nggak? Paham ya? Jadi ketika ini akan disusuin, ya, ini kesemua yang ada di sini minum kayak nasab sama nyambung, gitu. Nyambung semua kayak ujung itu nyambung semua. Tuh, cuman namanya susuan. Paham sampai sini? Jelas ya? Saya mau gambarin itu doang nih, karena yang paling penting bukan itu. Yang paling itu syarat-syarat agar menjadi anak susuan. Ini gambar nih, ya, pernah lihat nggak sini ada anak susuan ada? Kali bukan misal ada ibunya pergi kerja di Saudi Arabia, misalnya anak masih kecil nih, anaknya dititipin sama tetangga. Dia kerja 2 tahun bisa, ini anak disusuin sama tetangga nih. Ini anak ya, yang ibunya berangkat ke Saudi Arabia bisa, ini anak disusui sama tetangga. Ini anak langsung jadi anaknya ibu
Yang pertama, syaratnya itu adalah dunal haulain, sebelum 2 tahun. Anak baru lahir, ya, sebelum 2 tahun itu dia masih boleh susuan. Ya, kalau sudah lebih dari 2 tahun nggak boleh. Ya, apalagi udah 17 tahun nggak boleh, dosa. Ya, paham Bapak ya? Jadi anak yang sebelum 2 tahun bisa boleh jadi murid. anak yang sebelum 2 tahun. Sama hari Kalau yang kedua, ya, syarat yang kedua yaitu adalah harus khamsa rodoat mutawaliyah, harus disusuinnya itu 5 kali. Disusuinnya 5 kali. Maknanya 5 kali terus menerus. Maknanya 5 kalinya ini, nih anak nangis nih jam 7 pagi, di bawah nih, ya, diminum ini, disusuin nih, ya, itu harus diminum sama dia, harus diminum sama ini anak. Keluar susunya, berasa nih ibu keluar susu, harus diminum terus tuh sampai dia diam, diam. Ketika ini anak udah diam, ditaruh lagi kan, itu baru 1 kali susuan. Jelas, baru 1 kali susuan. Entar jam 10 nangis lagi, diambil lagi nih, ini anak nih nangis lagi jam 10 nih, disusuin lagi, diminum lagi tuh susu ibunya terus sampai kenyang, sampai diam, ditaruh lagi kan, itu namanya udah 2 kali susuan. Terus tuh, pokoknya sampai 5 kali susuan, bukan 5 kali tegukan, bukan. Kadang banyak orang salah 5 kali tegukan, bukan. 5 kali susuan, gitu tuh. Ya, jadi disusuin, udah kelar, taruh dan tuh. Ntar nangis lagi, ambil lagi, susuin lagi, tuh. Kelar, taruh, susuin lagi, kelar, taruh, sampai 5 kali susuan. Khamsa rodoat. Jelas insyaallah. Yang ketiga, harus dukhulul ilal jauf, harus masuk dicerna di dalam perut. Si anak nih ketika minum nih, glek, itu dia harus dicerna dalam perutnya dia. Benar-benar mendarah daging nanti di tubuhnya dia. Nggak bisa habis disusuin terus bumbu, misal muntah, itu anak pun muntah, itu nggak itu. Habis susuin nih, susuin, katanya pas ditaruh muntah, banyak muntahnya tuh. Kira-kira yang tadi kita susuin tuh, ya, itu nggak dihitung satu, nggak dihitung satu, karena dia muntah, karena nggak dicerna di dalam perut. Jelas? Jadi syarat yang ketiga harus dicerna di dalam perut. Sampai di sini paham insyaallah? Itu syarat daripada rodoah. Syarat agar anak menjadi anak susuan. Paham insyaallah? Ya, gambarannya kayak tadi itu, gitu tuh. Ya, jadi ketika ada perempuan soleha menyusui anak orang nih, maka ini anak sini jadinya ibu susuan. Ini ibu nih jadi anak susuan. Ini ibu nih punya anak banyak nih. Ini di sini namanya saudara susuan. Ini punya saudara nih. Ini di sini namanya bibi susuan. Jelas insyaallah? Nah, kalau yang sudah begini modelnya nih sama. Ini sama ini nggak batal wudu dan tidak boleh nikah, nggak boleh karena saudara susuan nggak batal wudu dia. Ini namanya nggak batal wudu dan tidak boleh nikah karena saudara kayak saudara, namanya saudara susuan. Jelas insyaallah ya, paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang al-musohar nih, sekarang yang ini nih. Yang pertama yaitu ini tadi saya jelasin adanya kita bisa jadi hubungan, ya, tidak batal wudu karena adanya pernikahan. Al-musohar. Yang pertama zaujatul ab, istrinya bapak. Istrinya bapak. Misal bapak kita nikah lagi, ya, bapak kita nikah lagi.
baik ibu kita masih ada atau ibu kita meninggal. Intinya bapak kita nikah lagi. Paham insyaallah ya? Bukan ibu tiri, bukan ibu kita. Bukan ibu tiri, saya kurang suka bahasa tiri itu karena ada filmnya ya, anak tiri ya dikasih uang parah gitu ya. Enggak begitu model Islam, enggak begitu, enggak ada penindasan, enggak ada di dalam Islam, enggak ada penindasan ibu tiri galak, enggak ada. Ada ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Enggak ya. Kalau ibu tiri ada ibu benar istrinya bapak, dia benar-benar tahu syariat, pasti sayang karena anaknya juga. Ya, meskipun dari istri yang satunya lagi, tapi tetap itu anaknya sih itu. Istri yang kedua atau istri yang dinikahi sama ayah. Tuh. Jadi istrinya ayah. Ketika ayah kita angkat mobil tutazwija harmonika mantur, saya terima nikahnya dan kawinnya fulan binti fulan dengan mahar disebutkan dan tunai, maka otomatis kita punya mama baru. Kita punya ibu baru. Itu yang dinikahin sama ayah kita, maka itu adalah ibu kita juga. Cerai nih sama bapak kita nih, misal cerai sama bapak kita, tetap ibu kita. Tetap tuh sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia tetap ibu kita. Tuh, nggak boleh. Saya nikahin bekas bapak saya, nggak boleh. Ya, misal bapaknya meninggal. Nggak boleh, karena tetap itu jadi ibu kita sampai hari kiamat, sampai mati ibu kita. Tuh, jelas insyaallah ya, paham ya? Ini nih namanya zaujatul ab, istrinya ayah. Yang kedua, bintu zaujah, anaknya istri. Kok bisa anaknya istri? Bisa. Ada orang kawin sama janda. Ini janda punya anak nih. Ini janda punya anak nih. Kita misalnya nikah sama janda yang punya anak nih. Ya. Ini anaknya gimana nih sama kita nih? Kita bisa jadi bapak tapi dengan syarat. Di perkembangan ini ada syaratnya nih. Ya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ad-dukhul. Syaratnya harus dijima. Apa bahasanya? Ditidurin. Ditidur ya, ditidurin bukan berarti tidurin doang, bukan. Ya, paham dan coba paham ya, dijima kan bahasa jima. Ya, dijima, harus dijima, harus dukhul. Ya, harus dukhul. Kita nikah sama janda nih, punya anak nih. Kita harus dukhul dulu nih sama si janda. Harus benar-benar didukhul. Nah, ketika didukhul, baru itu anak jadi anak kita. Tuh. Tapi kalau kita bisa nikahin janda nih, pasti nikahin, dikenalin sama bini kita nih. Bang, ini ngomong anak saya nih bang, perawan, 18 tahun. Oh, kapan anak? Misal nih, lihat kapan anak namanya. Oh, kalau beli satu dapat dua, mending gua bilang mono. Misal gitu ya. Akhirnya dicerai nih istri nih, udah. Saya maunya mana kamu saja. Dicerai nih istri, dinikahin anaknya boleh, karena belum didukul, belum jadi anak. Cuma tuh ada perang pasti tuh. Tapi jangan memanggil anaknya, pasti perang. Ya, tapi boleh nggak boleh, karena belum didukul, belum dijima. Tuh. Tapi kalau sudah dijima, maka ini anaknya istri langsung otomatis jadi anak kita. Tadi tuh ya, gambaran tadi tuh, betul. Nah, kita ada nikah sama janda punya anak tuh, ya. Nah, kalau pengen jadi anak tuh, ya, maka harus didukul dulu. Ketika didukul baru jadi anak. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah ya? Ini syaratnya ini doang nih, yang lain kagak ada. Ini syaratnya harus didukul dulu. Ya, karena yang lain dengan diputar akad, ya, akad nikah udah semuanya jadi mahram. Tapi kalau yang ini harus didukul dulu baru jadi mahram. Jelas insyaallah? Yang ketiga, zaujatul ibn, mantu. Kita punya anak laki-laki nih, ya, udah gede pada semua nih, nikah sama
perempuan kita nggak tahu dari mana, ya. Ini anak perempuan kita, ketika anak kita sudah nikahkan nih, yang ada mantu kita nih, mobil kita sudah mobil paling maupun, nah ini otomatis mantu kita nih yang perempuan langsung nggak batal dulu sama kita. Sampai hari kiamat tuh, sampai hari kiamat meskipun ini anak kita bercerai, ini anak kita bercerai, ini tetap jadi mantu kita. Tuh, jelas insyaallah, paham insyaallah, ya. Wahakata. Zaujatul ibn. Yang keempat ummu zaujah, ya, mertua perempuan. Kita habis nikahin, ya, kita habis mobil tuh sama bapaknya tuh, mobil tuh sudah nikah sama mantu, langsung nih, ya. Ibunya istri kita tuh, ya, langsung jadi mertua kita. Mau kita tidurin kayak kita belum tidurin kayak, ya, itu anak ibunya itu langsung jadi mertua kita. Sama mertua sampai hari kiamat. Tuh bersambung, ya, sampai hari kiamat, sampai dia meninggal itu tetap jadi mertuanya dia. Meskipun sudah bercerai, tetap itu mertuanya dia. Jelas sampai di sini? Kelemar kan ya? Celekan. Udah ya, oke sampai sini ya. Pahamin dulu nih ya. Ya, catat hafalin semua. Bayang-bayangin nih, ya. Bayang-bayangin nih. 7 orang nih, ya, 7 golongan nih. Ini bayang-bayangin. Nah, ini tadi juga sudah jelasin dan ini bayangin. Jelas insyaallah? Ada yang mau nanya? Saya lebih. Betul. Sama bininya orang juga batal ya. Bininya orang tentu batal, boleh. Habib cukup bilang halal. Saya sebut ipar. Ipar itu baik bini adik, bini abang, bini mama, bini uang. Ipar Haram, nggak boleh. tuh, ya, abang, Ya. ipar itu bini abang, bini adik, bini mama, bini uang. Itu ipar. Ipar Haram, nggak boleh. bisa Haram. sepupu. Sepupu bisa haram. Anak angkat Haram, nggak boleh. Kakaknya istri, adik istri, Kakaknya istri, anak beda Sama itu haram. kakaknya istri, adiknya istri, Ipar itu namanya. mertua ini, tapi boleh buat istilah boleh digunakan di Indonesia. Mertua tiri, contoh Habibur Rahman sama Manjidani. Jadi orang kaya dari istri kedua. Ya. Habibur Rahman sama Harim saya. Ya. Mertua. Sama yang mana ya? Rahman? Bukan dari pamangan deh. Kan ini mah dari sini. Enggak. Berarti Enggak, haram. haram. Haram, nggak boleh. Jadi, Bangga kan? Apa? Tiri. nih, yang laki-laki nih, ya, punya istri banyak. Istri dua nih, ya, istri dua nih, ya, ya, dengerin nih. Ini nih punya mantu, ini punya mantu, ya kan? Ini punya mantu, ini punya mantu. Ini mantu yang ini kesini boleh nggak? Tuh, ya, mantu yang ini kesini boleh nggak? Nggak boleh. Mantu yang ini kesini pun nggak boleh. Karena mintihadil di sini dikatakan mantu adalah cuma zaujatul ibn. Tuh, apa? Istrinya anak kita. Tuh, atau suaminya anak kita. Tuh. Jadi nggak boleh. Haram. Itu dari saya itu Mantu tiri, apa tadi mertua tiri ya? Mertua tiri. Nah, salah. Boleh. Karena bisa diceraikan sama ini bapak, bisa dinikahin. Namanya drama.
angkat ini salah satu yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat satu orang Zaid bin Harithah, yaitu turun akhirnya ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada anak angkat itu nggak ada. Ya, jadi anak angkat itu ya dia memang sebatas kita rawat doang, sebatas kita rawat. Adapun dia nanti sama istri kita nggak boleh, sama anak-anak kita perempuan, anak-anak laki-laki ini sama anak kita perempuan nggak boleh, nggak boleh, dan tidak dapat warisan. Anak-anak tidak dapat warisan berapa? Karena anak angkat. Ya, jadi jangan, sering saya bilang kalau yang punya perawat anak ya, ketika dia balik pisahin kamarnya. Ketika dia balik pisahin kamarnya. Nggak boleh satu rumah lain. Bisa kita punya anak-anak perempuan nih, kita ngangkat anak laki-laki. Memang dari kecil bareng-bareng, cuma pas ketika udah balik ini nggak bisa nih, karena dia sama dia ini boleh nikah nih. Tuh, dia sama dia boleh nikah. Bersentuhan batal, melihat haram. Tuh, ya buka auratnya, apa pokoknya. Nah, maka ini harus dipisah kalau ada anak angkat. Ada lagi? Anak tiri. Nenek tiri gimana? Bapak dia nikah dulu. Anak dia pengen yang baru dia Ini bagaimana? Jadi kalau ada hubungan darah itu enggak, yang batal itu sifatnya imbal. Iya, Imbal. Imbal itu ada hubungan darah. Nenek tiri itu katanya begini, nenek tiri seperti si Jahil sama mamanya Daniel. Tapi bangga. Dan itu alasannya dari pos buah. Banyak yang bilang batal. Jadi jangan pakai istilah kita. Kalau nenek tiri itu bisa jaga si Jahil dengan emaknya Daniel, bisa jadi, bisa. enggak batal. Ada hati bangga. Iya, nenek tirinya nih. Kakek kita nikah lagi ya. Iya kan, kakek kita nikah lagi nih. Kakek kita punya bini dua. Nenek kita tetap. Iya, istrinya kakek kita. Enggak batal itu Pak. Nenek nggak batal. Enggak batal. Tetap. Saya punya kakek dua bininya. Ini yang laki-laki itu utama, kakek batal. Nenek saya juga gitu. Beda kalau berdua, ada kenapa berdua tuh? Yang tadi itu, kalau berdua batal, karena nggak bisa gitu. Karena hanya berduanya dia aja tuh, ibunya dan bapaknya istri saya, udah itu doang. Kalau ibu kedua. Banget. Kalau mertua hanya ibu dan abah istrinya saya, gitu tuh. Materinya berarti enggak. Enggak, jadi ini yang saya mertua saya ini cuma ya udah bapak nih ibu, ini dia nih bini saya punya bapak ibu, nah ini mertua saya, gitu. Iya, yang sono tuh, yang sono enggak, gitu. Tapi jauh apa tahu? Iya, 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 itu enggak tahu dulu gitu mah. Kalau ibu nenek tadi itu agak tetap istrinya kakek kita, karena sama aja seperti istrinya bapak kita, gitu tuh. Kan satu pohon masih satu pohon, gitu tuh. Bapak kita punya bapak, kan pohonnya masih satu pohon nih. Begitu tuh, rindang satu pohon, masih satu batang, satu nasab, gitu. Jelas juga ya? Meskipun udah ibu sama nenek. Oh, ini yang Nabi Umar, anak Umar, dia punya Daniel. Dibangun dan ya. Oh iya, betul sama. Anaknya yang Rahman. Iya, batal. Nenek karena apa namanya, jatuhnya ibunya ibu. Ibunya ibu. Ibunya itu cuma ibu tiri. Ibunya ibu. Kan saya ada bahasa diri ibunya ibu kan. Kalau batal dia batal hanya cuma doang. Hah?
iya. Iya. Di manzilat itu Kalau musola manzilat itu kan musola. iya, selalu. Sehri kan ibaratnya dia terima jelas sampai Jelas, Habib. paham ya? Cuma enak kalau bahas kawin enak. Tapi sekali lagi, Habib, tapi ini bukan nyangkut waris kan? Enggak, tidak. Bukan berarti orang yang di sini dapat waris. Bukan. Ada rumusnya lagi. Yang haram dinikah. Iya, ini batal wudu dan haram batal apa? Tidak batal wudu dan haram dinikah. Gitu. Tidak batal wudu dan haram dinikah. So, apa? Al-muharramat namanya. Mahramat. Jelas? Alhamdulillah. Paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Hah? Efeknya. Lagi banyak kebanyakan dari celeng.